Donat empuk menul-menul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau bikin donat. Ini tuh donatnya enak, empuk, menul-menul. Apalagi kalau dikasih topping coklat seperti ini tuh, mantep, bikin nagih. Siapa di sini yang samaan sama aku yang doyan banget makan donat? Pokoknya makan donat ini tuh nggak ada bosan-bosannya. Kalau menurut aku pribadi sih ya, sebenarnya donat itu dikasih topping gula putih aja tuh udah enak. Apalagi kalau dikasih beraneka ragam topping, tentu saja akan menambah kelezatan si donat itu. Nah, kalau dikasih topping coklat begini tuh sudah pasti kesukaan anak-anak tuh nggak tahu kenapa, pokoknya kalau yang namanya coklat tuh pasti doyan banget. Penasaran gimana cara bikinnya? Hayu, mari kita bikin sama-sama. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan semua bahan kering. Bahan kering di sini ada tepung terigu, gula pasir, dan ragi. Aduk semua bahan keringnya tadi sampai tercampur rata menggunakan spatula. Kalau udah rata baru kita masukkan bahan cair. Bahan cairnya ada telur dan susu full cream. Ini susunya dalam keadaan dingin ya teman-teman, karena nanti ini adonannya mau aku mixer aja. Jadi biar adonannya tidak gampang panas, aku menggunakan susu yang dalam keadaan dingin. Kita aduk sampai bahan kering dan bahan cairnya tercampur rata atau setengah kalis. Ini aku mengaduknya masih menggunakan spatula. Ternyata susah diaduk menggunakan spatula. Lanjut ini aku uleni menggunakan tangan aja biar lebih gampang dia kalis. Nah, kalau udah setengah kalis seperti ini, kemudian kita akan tambahkan garam dan margarin. Lalu kita ulen lagi. Ini aku uleni menggunakan mixer aja biar lebih cepat pengerjaannya. Kita ulen sampai adonannya ini kalis elastis. Setelah kita mixer selama lebih kurang 10 menit, ini adonannya sudah kalis. Untuk benar-benar memastikan bahwa adonannya sudah kalis, ini aku mau cek window pan-nya ya teman-teman. Ambil sedikit adonan, baru kemudian kita rentang-rentangkan. Kalau sudah tidak gampang robek, berarti adonannya sudah kalis elastis. Ini adonannya sudah kalis elastis, pas aku rentang-rentangkan sudah nggak gampang robek. Kalau sudah kalis seperti ini, lanjut aku mau pindahkan ke alas kerja. Itu kelihatan ya teman-teman, adonannya lembut dan lentur banget. Tekstur adonan seperti inilah nanti yang membuat donatnya mengembang, menul-menul, empuk dan lembut. Setelah dipindahkan ke alas kerja, langsung aja ini adonannya mau aku bagi-bagi. Aku bagi adonannya masing-masing seberat 35 gram. Selesai adonannya dibagi-bagi, langsung aja kita akan rounding. Ambil satu buah adonan, kemudian kita bulat-bulatkan sampai permukaan adonannya mulus, bulat seperti yang ada di video. Kalau adonannya sudah bulat seperti ini, jangan lupa bagian bawahnya kita kasih tepung terigu agar nanti tidak lengket pada saat mau diangkat. Kemudian kita rounding lagi adonan selanjutnya. Caranya masih sama seperti tadi. Ambil satu buah adonan, kemudian kita bulat-bulatkan sampai permukaannya mulus. Ini aku menggunakan kedua telapak tangan seperti ini. Untuk cara meroundingnya ini sesuai selera aja. Kalau seandainya teman-teman punya cara yang lain, silakan teman-teman pakai cara teman-teman masing-masing ya. Kalau udah di rounding semua seperti ini, kita istirahatkan dulu sebentar sampai adonannya setengah mengembang, kira-kira sekitar 30 menit. Setelah 30 menit ini adonannya sudah setengah mengembang, berarti ini tandanya adonannya sudah siap untuk kita cetak. Ini aku menggunakan cetakan ya teman-teman. Kalau seandainya nggak punya cetakan, boleh dicetak secara manual aja. Tapi kalau seandainya punya, boleh dipakai agar nanti tampilan donatnya lebih bagus, lebih rapi. Untuk cara penggunaan cetakan donat ini tuh gampang banget. Ambil satu buah adonan, kemudian kita lumuri permukaannya dengan tepung terigu agar nanti tidak lengket. Kemudian kita masukkan ke dalam cetakannya, lalu kita tekan-tekan dengan alat penekan sampai dia pipih, sampai semua gelembung yang ada di dalam donatnya itu keluar. Kalau donatnya sudah pipih dan udaranya sudah habis, kemudian kita kasih bolongan di tengahnya menggunakan alat pembolong. Untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat aja tutorialnya seperti yang ada di video. Selain menggunakan cetakan ini, aku juga menggunakan alas tatakan donat agar nanti lebih gampang pada saat mau digoreng. Jadi setelah adonannya itu mengembang sempurna, pada saat mau digoreng kita tidak perlu mengangkat adonan donatnya yang sudah mengembang. Cukup kita mengangkat alas tatakan donat aja sehingga donatnya pada saat kita goreng nanti tidak penyok-penyok. Teman-teman yang mau samaan sama cetakan donat dan alas tatakan donatnya boleh banget ya, biar nanti hasil dan tampilan donatnya lebih bagus, cantik dan mulus seperti donat ala-ala bakery. Ini donatnya sudah selesai kita cetak semua, tandanya donatnya udah siap untuk di proofing. Itu kelihatan ya teman-teman, donatnya pada rapi semua kalau kita menggunakan cetakan. Oke, lanjut ini aku mau proofing dulu sampai donatnya mengembang 2 kali lipat. Untuk waktunya nggak ada patokan ya teman-teman, sesuaikan aja dengan suhu di rumah masing-masing. Bisa 1 jam, bisa 1 jam lebih, bisa kurang dari 1 jam. Tergantung cuaca yang ada di rumah pada saat kita membuat donat. Kalau adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kalau kita sentuh adonannya sudah ringan dan tidak berat, ini berarti donatnya sudah full proofing, sudah siap untuk kita goreng. Langsung aja ini mau aku panaskan secukupnya minyak. Setelah minyak panas, kita cemplungin donat yang sudah full proofing tadi ke dalam wajan. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman,
teman-teman, kalau kita menggunakan alas tatakan donat seperti ini, kita tidak perlu menyentuh adonan donat yang sudah full proofing. Jadi cukup kita mengambil alas tatakan donatnya, kemudian kita cemplungkan donat yang sudah full proofing ke dalam wajan yang sudah kita panaskan. Kalau donatnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini tandanya donatnya sudah matang. Langsung aja kita akan angkat. Donat yang sudah selesai digoreng tadi dan sudah matang kita tiriskan, kemudian kita dinginkan. Kalau donatnya sudah dingin, baru nanti kita kasih topping. Untuk toppingnya sesuai selera aja ya. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa recook.